Salam sehat dan umur panjang. Jaga jarak dimanapun Anda beraktivitas di luar rumah. Gunakan masker setiap kali Anda berelasi dan bersosialisasi dengan orang lain. Saat kembali ke rumah, cucilah tangan dengan bersih dan segera rendam dan cuci pakaianmu. Kemudian, mandilah dengan bersih. Berkumurlah dengan cairan kumur atau menyikat gigi dengan benar dan bersih. Pakaian yang hendak dipakai harus disetrika terlebih dahulu. Demikianlah salam sehat dan umur panjang. Tuhan memberkati. Anak-anak, kita akan bertemu kembali pada materi keempat ini, yaitu masih membahas tentang kompetensi dasar perencanaan usaha pengolahan makanan khas asli daerah, yaitu perencanaan pemasaran. Di dalam perencanaan pemasaran itu nanti kita akan masuk dalam pembahasan mengenai menyusun strategi. Di antaranya adalah penamaan yang unik dan menarik, promosi produk makanan, harga promosi dan spesial, kemudian membangun jaringan, menciptakan inovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan. Baiklah, kita akan masuk dalam materi. Semoga kalian dapat menyimaknya dengan baik dan akan berguna, bermanfaat bagi kalian di masa yang akan datang. Kita masuk dalam materi, yaitu kompetensi dasar perencanaan usaha pengolahan makanan khas asli daerah, lanjutan dari materi ketiga. Kali ini kita akan membahas tentang perencanaan pemasaran. Apa yang harus direncanakan? Yaitu menyusun strategi. Di dalam menyusun strategi itu diperlukan beberapa poin yang harus disusun, yaitu penamaan yang unik dan menarik, kemudian promosi produk makanan, harga promo dan spesial, membangun jaringan, menciptakan inovasi, dan terakhir adalah meningkatkan kualitas pelayanan. Penamaan yang unik dan menarik, yaitu berdasarkan karakteristik image dan mudah diingat. Karakteristik image yaitu berdasarkan warna-warna seperti merah, hijau, biru, hitam. Kemudian bentuk, image bentuk yaitu dari bentuk tulisan dari penamaan itu. Yaitu tulisan itu harus jelas, bukan tulisan italik, tapi tulisan tegak yang mudah dapat dibaca dan juga harus tebal. Kemudian karakteristik mudah diingat yaitu sesuai dengan produk. Maksudnya adalah produk yang ditawarkan kepada konsumen dari resep makanan andalan yang kalian punya. Kemudian nama dari usaha kalian atau nama makanan itu tidak lebih dari 3 suku kata. Paling banyak adalah 3 suku kata. Kemudian mudah diucapkan. Untuk mudah diucapkan itu tentunya penggunaan katanya, kata nama dari nama. Nama dari kata tersebut tidak boleh menggunakan kata-kata yang sulit. Kemudian sesuai dengan logo dan mudah ditelusuri. Mudah ditelusuri ini secara langsung atau tidak langsung.
yaitu apabila mencari suatu usaha yang kalian jalani oleh konsumen sehingga lokasinya pun mudah ditemukan. Kemudian secara tidak langsung, yaitu mudah ditemukan dalam jejaring sosial ataupun brosur ataupun di dalam situs web apabila kalian memiliki situs web. Promosi produk makanan. Promosi produk makanan tanpa iklan. Terdiri atas undangan acara dan sampel makanan, dan juga tenaga setempat. Undangan acara dan sampel makanan ini saling berkaitan erat. Jadi mempromosikan produk makanan tanpa iklan, seperti mengundang pesta dalam acara prasmanan untuk suatu momen acara dari usaha yang kalian mulai. Selain itu juga undangan untuk syukuran dalam skala yang lebih kecil, yaitu berada di rumah, kemudian mengundang tetangga sekitarnya, itu dalam undangan acara syukuran. Kemudian untuk memberi sampel makanan, biasanya memberi bingkisan. Saat memberi bingkisan itu pada acara-acara syukuran atau prasmanan, yaitu acara yang dibuat sendiri oleh usaha yang akan kita buka. Nah, kemudian memberi sampel makanan di suatu tempat atau lokasi pada event tertentu yang bukan acara yang kita buat. Nah, seperti misalnya malam minggu di Duta Mall, atau mungkin di swalayan, atau mungkin di tempat-tempat keramaian yang tentunya tempat keramaian yang mengundang keuntungan. Hanya dengan memberi sampel gratis, tetapi porsinya tidak terlalu banyak, secukupnya, sehingga konsumen itu bisa merasakan. Kemudian untuk tenaga setempat, ini dimaksud untuk perekrutan pelayan ataupun koki. Apabila di dalam usahamu, di sekitar usahamu itu ada tenaga yang pandai memasak, maka dipakailah tenaga-tenaga koki yang terdekat dengan usahamu. Apabila tidak ada, maka kalian harus mencari tenaga-tenaga usaha, tenaga-tenaga koki untuk dari tempat yang jauh. Kemudian untuk tenaga setempat, khususnya dalam pelayanan, ya, pelayan-pelayan, itu bisa diambil atau direkrut dari sekitar lokasi usahamu. Harga promo dan spesial. Harga promo yaitu potongan harga dan paket harga khusus spesial. Potongan harga yaitu potongan harga tidak periodik dan periodik. Maksudnya tidak periodik itu adalah waktunya berubah-berubah. Misalnya pada event-event tertentu. Jadi kita memberikan potongan harga. Secara periodik, misalnya malam minggu. Di malam minggu banyak konsumen yang datang, kita berikan potongan harga. Sehingga akan mengundang banyak konsumen untuk datang membeli makanan yang kita jual. Kemudian, untuk paket harga khusus spesial, ini kita menentukan momen acaranya. Nah, acara yang kita buat paket harga khusus, yaitu spesial. Momen acara itu kita buat dalam acara-acara yang kita jadwalkan tersendiri, sedangkan momen perayaan itu yang
berdasarkan hari raya Lebaran, hari raya Natal, hari raya Imlek, kemudian tahun baru, dan momen-momen perayaan-perayaan besar nasional lainnya. Membangun jaringan, yaitu di dalam suatu membangun jaringan diperlukan adalah relasi. Relasi yang berkaitan dengan ini adalah kerabat terdekat dan pertemanan. Kerabat terdekat yaitu saudara, warga atau marga. Kerabat terdekat dari saudara yaitu saudara kandung dan saudara sepupu. Nah, saudara kandung adalah adik kakak yang ada dalam satu rumah kita. Kemudian saudara sepupu adalah adik dari orang tua kita, mempunyai anak atau mempunyai keluarga, maka kita juga menawarkan kepada mereka dalam bentuk sampel makanan untuk merasa atau memberikan sampel makanan. Kemudian nanti di situ diberikan komentar bagaimana rasanya. Nah, kemudian untuk kerabat terdekat dari warga tetangga, ya, warga itu tetangga kiri kanan muka belakang kita, di mana tempat usaha kita berada. Kemudian marga yaitu adat atau suku. Maksudnya di sini adalah bisa kita manfaatkan untuk marga, yaitu dalam suatu acara-acara adat, di mana kita mempromosikan makanan, kita menawarkan produk-produk makanan kita dengan harga yang murah. Nah, dengan demikian maka mereka akan memesan terus makanan yang kita tawarkan. Kemudian pertemanan, yaitu baik secara langsung ataupun tidak langsung. Ya, pertemanan langsung itu langsung dihadapi, yang sudah dikenal dari waktu kita masih di bangku sekolah sampai dengan saat Anda atau kita itu menyusun atau membangun suatu usaha makanan yang masih dikenal dan masih sering berrelasi dengan Anda atau kita. Sedangkan yang tidak langsung yaitu melalui jejaring sosial. Baik yang baru dikenal ataupun yang dikenal, untuk yang langsung dan tidak langsung itu harus membangun suatu relasi yang cukup erat, sehingga semakin banyak relasi, semakin banyak orang yang memesan ataupun membeli produk makanan yang kalian tawarkan kepada konsumen. Menciptakan inovasi. Nah, di dalam menciptakan suatu inovasi itu diperlukan suatu menu, yaitu menu original dan menu modifikasi. Menu-menu original adalah menu-menu pokok utama atau andalan. Menu-menu yang sudah diketahui oleh masyarakat bahwa menu makanan itu adalah sudah menjadi tradisi atau sudah menjadi kebiasaan yang mungkin banyak pelanggan membeli karena itu menu andalan. Nah, biasanya menu original ini bisa diadakan setiap kali membuka atau setiap hari dibukanya rumah makan ataupun kedai ataupun usahamu, itu setiap kali ada menu originalnya. Atau juga bisa diadakan secara berkala, setiap 2 hari, nah, kemudian selang 1 hari, 2 hari lagi muncul, selang 1 hari tidak ada, untuk meningkatkan daya tarik. Sedangkan menu modifikasi adalah menu-menu yang dimodifikasi dari makanan-makanan atau resep makanan yang original. Nah, sehingga
konsumen itu merasa terkejut atau mungkin merasa ada sesuatu yang baru di dalam usaha makanan tersebut. Menu modifikasi itu bisa juga ditawarkan secara tetap setiap hari, setiap kali ada modifikasi baru. Sedangkan untuk yang berkala itu bisa dijadwalkan mungkin seminggu sekali kah atau mungkin seminggu 2 kali kah. Nah, itu nanti tergantung dari penjadwalan pengusaha itu sendiri. Meningkatkan kualitas pelayanan. Di dalam meningkatkan kualitas pelayanan diperlukan suatu penyajian, yaitu penyajian yang pertama higienis, yang kedua adalah penyajian yang berkualitas, yang ketiga adalah penyajian tepat waktu, dan penyajian yang aman. Dari skema ini kita melihat bahwa penyajian yang higienis itu yaitu makanan-makanan atau resep menu makanan yang kita tawarkan kepada konsumen adalah makanan yang sehat, yang sudah teruji menurut Departemen Kesehatan dan BPOM. Sedangkan penyajian makanan berkualitas adalah makanan-makanan yang memiliki presentasi, aroma, warna, dan kemudian rasa yang sangat diminati oleh konsumen. Kemudian penyajian tepat waktu, saat konsumen datang ke tempat usaha Anda atau kita, maka yang paling tepat adalah memberikan nomor antrian. Kemudian dari nomor antrian itu, mereka akan diberikan semacam nota untuk memesan. Dari nota untuk memesan itulah nanti ada harganya. Setelah pesanannya itu dibuatkan atau dimasak, kemudian diminta bayaran kepada konsumen. Sehingga pelayanannya pun tepat waktu, sesuai dengan nomor antrian yang diberikan. Kemudian penyajian yang aman. Maksudnya penyajian yang aman itu di sekeliling usaha yang kalian jalankan itu adalah tempat-tempat yang baik, yang bagus, seperti daerah persekolahan, daerah kampus, daerah pertokoan, ataupun daerah-daerah seperti kayak swalayan ataupun mal. Bisa juga di dekat daerah rumah sakit. Asalkan tidak bersampingan dengan rumah sakit. Jadi itu adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Demikianlah presentasi kali ini adalah memberikan penugasan. Penugasan yang diberikan adalah buatlah nama usaha pengolahan makanan serta memberikan penjelasan makna nama usaha. Jadi nama usaha tidak boleh lebih dari 3 kata. Desain papan nama usaha Anda yang mampu memiliki daya tarik konsumen. Maksudnya desain ini bukan kalian membuat papannya, tetapi menggambar papan nama usaha Anda yang mampu memiliki daya tarik konsumen. Kemudian penjelasannya dibuat di aplikasi Microsoft PowerPoint atau presentasi maksimal 2 slide. Slide pertama berisi penjelasan poin 1, yaitu buatlah nama usaha. Nanti di situ ada penjelasan makna nama usaha. Kemudian pada slide 2 berisi gambar model desain papan nama yang kalian rancang di situ.
Ya, ini khusus untuk pengolahan makanan. Selanjutnya, tuliskan nomor induk siswa atau NIS, nama, kelas pada bagian notes. Di manakah bagian notes itu? Caranya, pada aplikasi PowerPoint, pilih menu, view, kemudian pilih icon notes. Lalu ketikkan identitasmu pada slide kedua itu, pada bagian bawah, yaitu NIS, nama, kelas, pada bagian notes tersebut. Selanjutnya, saat sudah selesai kalian buat semuanya, maka disimpan dengan nama file yang baru, yaitu kalian buat nama filenya berdasarkan NIS, nomor induk siswa, strip, nama depan, strip, kelas, strip, nama tugas. Nama tugas yaitu dituliskan membuat papan nama usaha pengolahan makanan. Yang berbeda hanya NIS, nama depan, dan kelas. Nah, itu yang berbeda-beda. Demikianlah presentasi kita pada pertemuan keempat ini. Semoga bermanfaat guna bagi kalian. Tuhan memberkati.